Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita lanjut ya podcast pagi Success is for you. Kali ini kita tidak lagi ditemani King. Tapi narasumbernya ini masih belum bisa dihubungi ya. Jadi pagi ini kita materi dulu aja lah Kang. Siapa rencananya ininya? Ada sih Kak. Ada seseorang yang baru belajar dan dia sudah niat banget. Jadi dia sampai menghatamkan video-video yang ada di Evolusi Jiwa. Dia seorang single parent juga. Jadi, tapi sampai sekarang masih belum bisa dihubungi. Kemarin ya kalau King kan dari sini King ya. Jadi King itu nggak bisa podcast bukan karena sudah nggak ada, tapi udah di Semarang. Gitu loh Mas Jani. Orang bertanya-tanya kenapa King, kenapa King? Iya, ini banyak yang japri nih. Nah, orang bertanya apa King udah mendahului kita? Enggak, di Semarang dia. Di Semarang. Gimana, okay, King di situ kan? King di sini, King. Nice. Mau lihat apa ini? Oh iya lah. Biar ini penggemarnya pada tahu, Kang. Tanya, oh King mana? Iya, tadi dikirain kok nggak datang apa udah meninggal. Dulu masih hidup. Masih hidup. Tadi ada yang WA, kenapa King? Kenapa King? Enggak ada Pak King. Kira udah malam. Siap, monggo Kang. Siapa ya? Coba. Mungkin ada yang diskusi aja lah, siapa kira-kira ya? Mungkin teman-teman ada beberapa hal yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi, bisa tanya di chat atau bisa raise hand ya. Apa ya? Mbak Ika. Ya Mas Syem, halo. Sambang Surabaya langsung ngalih. Wah iya, nggak bisa ketemu. Aduh, sayang banget ya. Iya. Gak ada yang perlu ditanyakan, Mbak? Paham misalnya. Nanya kita ngobrol apa ya? Teman-teman mungkin silakan Pak Teguh Cahyono, sebentar. Saya buka mic-nya ya. Bang Teguh monitor. Lanjut, Mas Kamim. Ada yang bisa ditanyakan atau ada materi yang perlu dibahas mungkin? Mungkin tanya ini Bang, masalahnya beberapa episode kan sempat antara metafisik dan goib itu apa bedanya atau gimana ya, kan pernah Bang Asfar menjelaskan itu paling tidak harus mengetahui sesuatu yang tidak kasat mata gitu loh. Pemahaman tidak kasat mata ini kan kadang secara pribadi nangkapnya kan ini hal goib atau sesuatu hal yang memang tidak harus memang ya bingung lah pokoknya, memahami itu masih agak sedikit rancu. Apa itu ya? Bang. Jadi kalau dari model ini aja ya, saya terangkan dari model ini. Share screen-nya belum, Kang? Oh iya. Jadi kalau dari model ini ada di buku Power Force ya, teman-teman bisa baca. Jadi yang
ini sifatnya transenden. Transenden itu juga yang nggak kasat mata itu. Mungkin ini wilayah yang goibnya lah. Ruh. Kalau yang ini, yang ABC ini juga tak kasat mata. Tapi itu ya sifatnya metafisik memang. Masalahnya itu gini, meta itu artinya melampaui. Namanya meta itu melampaui yang kasat mata, berarti yang ini maksudnya. Sementara yang transenden, nah itu melampaui yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Bisa dibaca di ini ya, bisa dibaca di buku Power Force halaman ya 12. Jadi dari sini itu ya bolehlah misalnya kita bikin istilah sendiri. Yang goib itu yang transenden. Sementara yang metafisik yang ini. Karena yang fisiknya kan ini. Yang kasat mata ini yang tak kasat mata. Jadi pada diagram ini operan itu yang ini itu melampaui, dia bersifat transenden. Ya. Kira-kira seperti itu, tertib. Mungkin ada lagi yang lain. Ini ada yang diaplikasikan. Cara untuk melampaui rasa malas. Oke, nah ini cara melampaui rasa malas. Itu berpikirnya itu jangan kasuistik. Pertanyaannya kan rasa malas itu terjadi pada tingkat kesadaran seperti apa? Bukan fokus pada rasa malasnya, tapi fokus pada tingkat kesadaran yang melahirkan rasa malas itu. Kan gitu. Ya kan. Jadi berpikirnya sistemik ya. Jangan sampai kita kulaan obat flu, obat ini, obat itu, wah, nggak selesai itu dunia itu dengan kalau berpikir kasuistik. Jadi berpikir sistemik. Sistemik itu pada tingkat kesadaran seperti apa gejala-gejala yang lemah itu tampak. Ya kan? Ternyata di bawah 500 berarti cara melampauinya ya ke 500. Itu aja. Tapi kalau kita hanya fokus pada gejala, itu ya habis malas nanti kerajinan. Nanti kan maniak. Kalau kerajinan nanti maniak. Malah repot lagi. Kalau kita hanya sibuk ngurusin gejala, itu emang misalnya gini, bagaimana Bang Aswar cara kita sibuk mengurusi gejala itu gini, biar nggak kena awan, tinggal di Mars sana, nggak kena awan. Selama di bumi ya nature-nya begitu, ya kan? Kalau mungkin tinggal di Mars mungkin nggak ada awan, tinggal di Pluto. Biar nggak kena matahari yang di dalam rumah. Iya, jadi itu kita berpikirnya sistemik aja. Meskipun ya berpikir kasuistik itu ya ada gunanya. Tetapi itu tidak efektif, tidak efisien karena mesti berulang-ulang. Kayak gitu. Oke. Mbak Ika monggo. Mungkin ada yang lain lagi? Iya, Bang mau nanya, Bang. Ini hanya sekadar apa sih, kayak pikiran aja, pikiran liar. Wah, liar. Kayak pikiran aja. Saya baca buku Letting Go, itu kan ada tentang emosi. Emosi itu kan energy in motion ya, bener atau enggak? Coba saya minta konfirmasinya dari Bang Aswar, pendapatnya gimana? Nah, energy in motion kalau dalam penalaran saya itu kan ibaratnya kayak bensin, right? Kayak bahan bakar. Nah, saya jadi mikir gitu loh Bang, kalau emosi orang sering mikirnya bahwa emosi adalah sesuatu yang mungkin negatif gitu ya, kayak misalnya marah, terus kemudian kesedihan atau segala macam. Nah sebetulnya
emotion itu sekalipun yang bersifat mungkin yang 200 ke bawah gitu ya. 200 ke bawah, tapi itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kayak semacam bahan bakar yang mendorong untuk misalnya ke manifestasi atau ke proses kreatif, bisa dialihkan ke arah sana. Gitu nggak sih Bang? Bener nggak sih? Ya kalau emosi positif kan bisa, tapi kalau emosi negatif juga bisa sebenarnya. Makanya misalnya apa yang mendorong orang bunuh diri? Ya emosi shame itu, humiliation. Humiliation itulah yang mendorong orang bikin barcode di tangan. Coba kita lihat ya. Nah, misalnya gini Bang, itu kan emosi negatif ya. Emosi negatif artinya ada bahan bakarnya kan. Misalnya nih, ini saya ini aja sih maksudnya ada ide atau ada pikiran aja. Nah, emosi negatif itu misalnya dikasih atensi. Nah, orang-orang, ini cuma pikiran saya, orang-orang yang sedang mengalami emosi negatif, lalu dia kayak semacam dikasih atensi ke sini dong gitu. Misalnya dia apa, mau diatensikan ke proses kreatifnya dia atau apa, itu kan bagus nggak sih Bang? Maksudnya dia kan jadi kayak punya tenaga gitu loh. Dia kayak punya tenaga untuk memperbaiki hidupnya, dia punya tenaga untuk manifestasi gitu dari emosi negatif itu gitu loh. Kalau emosi positif ya nggak ngomong ya, pasti bisa. Nah kan ini yang emosi negatif maksud saya. Kalau emosi negatif kan nggak cukup. Jadi kalau emosi negatif itu kan namanya emosi itu kan hal yang sifatnya itu masih fisik gitu. Emosi itu dia apa namanya itu fisik, masih dimensi fisik gitu. Jadi orang kan nggak bisa kuat itu marah 3 jam tuh nggak kuat, pecah jantungnya. Paling ya marahnya sebentar, turun. Jadi apa ya? Di sini kan kalau kita lihat kayak misalnya emosinya humiliation. Itu hanya kuat mendorong untuk bikin barcode di tangan, minum obat, terus mati. Hanya kuat seperti itu. Nggak bisa dia disuruh melukis. Nggak bisa. Karena stoknya hanya untuk itu gitu. Stok energinya. Ya, stok energinya nggak bisa untuk kan gini ya. Kan ada soalnya kan ini dia ada anatominya. Kalau emosi negatif itu yang dominan kan amigdala. Ketika amigdala itu on, neokorteksnya itu off. Padahal proses kreatif itu di neokorteks. Itu secara secara alami. Platform neurobiologisnya. Jadi nggak bisa dia emosi negatif itu digunakan untuk kreatif. Secara neurobiologis nggak ada platformnya itu. Ketika amigdalanya on, neokorteks off. Ketika neokorteksnya on, amigdalanya reda. Itu platform biologisnya begitu. Jadi tidak mungkin. Karena nggak ada piranti itu antara emosi negatif dengan kreativitas. Itu ada di buku TLOC itu ada ininya kok. Saya lihatin ya. Ada skemanya. TLOC. Mana ya? Kok hilang? Buku TLOC itu ada di bab Nature 200. Situ ada dia berurusan dengan fisiologis. Dia berurusan dengan perilaku itu kan. Ah ini dia. Ya toh. Jadi ketika dia di bawah 200 yang cepat itu amigdala, korteksnya redup. Tapi ketika di 200 itu cepat etheric brain-nya. Korteksnya gitu ya. Jadi nggak mungkin emosi negatif digunakan untuk kreatif.
Dalam pengertian kreatif yang konstruktif loh ya. Kalau kreatif yang destruktif bisa mecahin piring, cepat itu. Biasanya itu Bang. Ada beberapa orang yang memanfaatkan biasanya putus cinta atau apa, Titanono ya. Nah itu untuk membakar semangatnya itu gimana itu? Nah itu maksudku, karena misalnya ada orang dia diremehin gitu kan. Sakiti atau apa. Terus ya itu kan dia ada kayak dendam ya, dendam, marah gitu, merasa terhina. Terus kemudian berangkat dari situ dia malah jadi kreatif nih gitu maksudnya. Iya, orang itu kan kalau hatinya patah, kemudian tuh terbuka untuk perubahan. Tapi dia kreatif itu bukan karena energi itu hanya pemicu awal untuk dia menerima perubahan, ya kan? Jadi semacam ditolak, bukan titik prosesnya itu. Siap. Jadi bukan nggak bisa kreatif kalau dia di tetap ya? menggunakan energi. Nah, nggak bisa di situ terus loh. Kayak dirasa dendam terus gitu nggak mungkin. Ya nggak bisa. Ya. Ntar jadi malam. Berarti terjadi proses dari emosi negatif itu dia langsung mengalami lompatan kayak transenden gitu ya? Iya, jadi kadang rasa sakit itu membuat orang itu kan ada berapa itu ya? Jadi kayak Mahatma Gandhi. Gandhi itu pernah dihina di dalam kereta kereta di Inggris. Lalu kemudian dia marah, lalu kemarahan dia kan melihat di situ ya, melihat ketidakadilan. Ada kemarahan di situ. Tetapi kemudian kemarahannya itu kemudian menjadi semacam penanda saja bahwa saya harus transenden. Jadi bukan karena energi marahnya itu digunakan untuk bikin negara, ya enggak bisa. Ya tapi kan kadang-kadang orang kan begitu. Salah gaya bahasa saya kira ya. Salah gaya bahasa. Seperti misalnya gini, banyak kan kita dengar-dengar misalnya contoh yang sering digunakan itu kayak ibunya Imam Sudais gitu. Marah. Terus didoakan. Ya kalau doa itu udah nggak marah itu. Kalau doa itu udah proses, bagaimana mau marah udah pakai doa. Doa itu kan ada kemampuan gramatikalnya. Ada meaning. Itu justru menunjukkan ketika dia marah, dia langsung transcend. Ya kan? Bukan tetap di situ. Itu menunjukkan tingkat kesadarannya bukan di level marah. Marah itu hanya emosi sementara. Ketika dia sadari, dia langsung kembali ke level kesadarannya. Sama dengan Gandhi, ketika dihina, emosi sementaranya marah, tapi level kesadarannya bukan di situ. Kalau level kesadaran di situ, ya langsung dipukul orang itu. Ayo gelut. Jadi dibedakan antara emosi sementara dengan level kesadarannya. Seperti itu. Kalau jiwa transenden itu enggak usah disebutin ciri-cirinya. Dialami sendiri tahu ciri-cirinya. Kalau yang transenden itu disebutin malah dihafalin, malah nggak transenden. Kalau sudah transenden itu enggak usah disebutin. Disebutin pun nggak ngalami. Jadi kalau transenden itu ya harus dialami. Seperti itu. Jadi kalau dia disebutin dari luar, ya nggak bakal kenal karena transenden itu dikenali pada dirinya sendiri, bukan diberitahu dari luar. Seperti itu. Jadi nggak berguna kalau ciri-ciri transenden itu disebutin, dihafalin. Nggak ada gunanya itu. Karena itu dirinya sendiri, masa nggak kenal? Masa nanya ke orang? Itu kan sama aja, Bang. Rasanya madu itu kayak apa ya? Angel ya. Ngambil deh.
Katanya, karena itu transenden gitu ya. Karena itu kan rasa. Kayak rasa kembung. Kayak misalnya bunga mawar itu apa? Kan sulit itu. Diterangkan bunga mawar itu apa? Kayak apa, Bang? Bunga mawar itu. Kayak misalnya kita pergi ke Mars, kita mau terangkan terang bulan itu apa? Kan sana nggak ada. Mau diterangkan apapun, dia nggak akan tahu. Karena nggak mengalami langsung. Ya seperti itu ya. Jadi ini udah masuk wilayah yang sifatnya subjektif. Hal-hal yang sifatnya subjektif, kalau diterangkan secara objektif, itu malah rusak malah. Rasa hidup. Ya, rasa hidup. Rasa hidupnya kayak apa? Oke, apa lagi kira-kira ya? Saya kira itu kita apa ya? Ya itu tadi, yang diperlukan itu adalah sebuah sistem, lalu kemudian gaya bahasanya. Biar kita enggak keliru gitu, menerjemahkan. Kayak tadi itu yang paling bagus, pertanyaan, yang gaib, yang metafisika. Kalau pakai sistem enak, oh ini transenden, ini tak kasat mata, tapi bukan yang transenden, ini namanya database kesadaran. Ini kan jelas. Seperti itu. Apalagi ya kira-kira ya? Bahasa tasawuf itu disebut dauk itu. Dauk ya. Rasa. Ini pertanyaannya ada bagus sekali. Bagaimana bisa menselaraskan kehendak manusia? Manusia itu tidak punya kehendak. Siapa bilang manusia punya kehendak? Nah, punya kehendak dia bisa menolak nggak mati, bisa menolak nggak ngantuk. Mana ada manusia punya kehendak? Yang ada itu dia hanya bisa memilih. Kalau secara filsafat mana ada manusia bisa berkehendak? Kalau bisa berkehendak, milih dia jadi cucunya Ratu Elizabeth. Auto warisan. Aslinya itu gitu. Tapi ada ilusi, seolah-olah punya kehendak, menyangkal. Penyangkalan itu kan apa ya? Ilusi free will. Merasa punya kehendak. Karena itu ego kan itu ya. Yang merasa punya kehendak itu kan ego. Tidak bisa menulis takdirnya sendiri. Katanya berkehendak. Tapi menulis mau lahir dari mana aja tidak bisa. Kalau Sayyidina Ali itu coba angkat kedua kakimu bisa nggak? Nggak bisa. Selesai ya. Coba angkat kedua kakimu. Nggak bisa gitu aja. Nggak mampu. Ingin jadi Tuhan. Jadi itu ya. Sebenarnya yang punya kehendak itu hanya Tuhan. Karena dia mampu menetapkan. Mampu mencipta. Ya kan? Mampu menetapkan, mampu mencipta itu punya kehendak. Suka-suka dia. Selain itu kan tidak ada yang mampu itu. Suruh ciptakan sejarahnya aja, pokoknya coba kamu terlahir kembali sebagai cucu Ratu Elizabeth. Kan nggak bisa. Ubah akta kelahiranmu aja. Nggak mampu. Terus kehendak apa? Terus kehendak itu untuk apa? Nggak ada. Seperti kalau memilih bisa. Kalau memilih itu kan mau apa enggak. Itu pilihan itu sifatnya mau apa enggak. Tapi kalau kehendak itu kuasa mengadakan, kuasa menetapkan enggak bisa. Ya kan? Yang kuasa mengadakan, yang kuasa menetapkan kan hanya Tuhan. Ya kan mencret aja kita enggak kuasa itu. Juga nggak kuasa memilih itu. Lah mencret.
Nggak kuasa memilih juga itu udah unconscious. Ini ada pertanyaan dari Bang Dodi. Oke. Jadi bagaimana kita tetap punya pilihan di saat kita berada di posisi tidak berdaya dan hanya bisa menjalaninya saja. Itu apa ya? Kontradiktif ini. Nggak punya pilihan tapi tidak berdaya dan menjalani. Bingung, kita cari dulu. Kalau pilihan itu kan sifatnya itu mau tidak mau. Kalau tidak berdaya itu kan tidak mampu, itu beda itu. Kalau tidak mampu, itu namanya tidak berdaya. Kalau tidak punya pilihan, tidak mau tidak mau. Jadi kalau tidak berdaya itu ya masih bisa memilih. Memilih menjalani itu kan pilihan itu, mau menjalani itu pilihan itu. Tidak berdaya dan hanya bisa menjalani lagi pilihan, menjalani. Harusnya kan bisa mogok. Kalau saya nggak mau jalani kayak tradisi di India, orang-orang India, perempuan di India, kalau dia tidak mau menjalani, dia akan bakar diri. Ada itu, apa namanya, Sruti ya, tradisi di India itu. Ada orang India nggak sih? Tapi tradisi itu sekarang sudah dilarang sama pemerintah. Bakar diri berjamaah ada seperti itu. Sruti. Arah kiri lah. Iya, kayak Jepang itu. Dia tidak mau kalah. Dia memilih mati. Lebih baik mati. Jadi ketidakberdayaan satu hal, ketidakmauan juga itu satu hal. Itu yang paling penting. Kalau digabung, wah, konslet. Ya, Patiobong ya. Ya, benar, kayak istrinya Anglin Dharma. Ya. Ini ada di cucunya ini. Patiobong. Ya, di Jawa juga ada ternyata ya. Di Desa, di mana desanya? Oh, Bojonegoro. Oh, ya, yang Anglin Dharma kan ada di Bojonegoro ya. Ceritanya dari sana. Ya inilah. Ya itu dia nggak mampu jalani, tapi akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Daripada saya jalani tapi saya tidak bahagia, mendingan hijrah, jangan bunuh diri. Udah nggak bisa hijrah, waduh itu yang repot. Kan kalau di agama itu kan pindah, hijrah, jangan bunuh diri. Makanya saya juga bingung tuh pilihan semacam apa ya, kayak si Seti Jenar memilih untuk dibunuh itu, lo kan disuruh hijrah harusnya kalau nggak setuju. Kenapa kau milih bunuh diri atau memilih saya dieksekusi aja nggak apa-apa? Kan harusnya hijrah aja. Itu saya masih belum ketemu itu logikanya. Kenapa kau memilih dieksekusi? Kenapa nggak milih hijrah aja? Kan perintah agama itu kan hijrah. Bukan bunuh diri. Atau minta dibunuh saja. Itu saya logika fikihnya itu agak sedikit protes di situ. Ini gimana? Logika fikih ya. Kok perintahnya suruh hijrah. Tuhan tuh kalau nggak ini hijrah. Nggak ada bisikan lagi. SOP-nya kan sudah selesai ini. Kalau Al-Halas kan pengadilan. Tapi mestinya juga ya udah saya nggak usah dihukum mati, saya hijrah gitu. Minta kan bisa kan. Itu saya masih belum ketemu itu. Kenapa kok kematian itu lebih berharga daripada kehidupan? Ada yang menjawabnya kan hidup mati kan sama aja. Oh gitu. Tapi kan fikihnya ngatur suruh hijrah. Seperti Imam Syafi'i itu walaupun bau sedikit kan hijrah dia kan. Hijrah kan?
Ahmad itu rela di penjara sampai mati. Ya itu tadi, hidup mati sama saja, tapi lebih berharga hidup. Karena hidup itu kita masih bisa beramal untuk banyak orang. Iya, masih bisa amilu solihat. Jadi tetap saja lebih berharga hidup. Pilihan. Kenapa kemudian itu lebih memilih mati? Itu apa keputusan fikihnya itu. Tapi memang kalau culture sense itu mati itu lebih berharga daripada kehidupan. Oke, ya itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi ya. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.